Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa, mulai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa penting di Eropa ya. Jadi masih lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai abad pertengahan sampai periode Renaissance, maka pada hari ini materi pokok yaitu mengenai reformasi gereja. Masih ingat dengan materi minggu lalu yaitu mengenai abad pertengahan, apa itu ciri khas dari abad pertengahan dan periode Renaissance. Pada masa abad pertengahan, dominasi gereja itu berperan sentral dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pada periode Renaissance, ini kebalikannya. Karena apa? Sudah banyak kaum intelektual. Jadi gerakan Renaissance ini cenderung menggunakan rasio manusia. Rasio manusia bahwa mereka ini dianugerahi sebuah kecerdasan, artinya untuk kesejahteraan masing-masing. Pada periode Renaissance kemarin, bahwasanya dominasi gereja sudah mulai berkurang dan akhirnya nanti manusia itu lebih cenderung untuk mengarah ke duniawi. Di samping itu ternyata ada dampaknya. Dampaknya nanti adalah pada reformasi gereja. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan reformasi gereja? Pada reformasi gereja, kita perlu mengkaji dulu arti dari reformasi ya. Jadi reformasi itu berasal dari kata re. Re itu artinya adalah kembali, formasi itu adalah bentuk. Jadi dapat diartikan di sini bahwa reformasi gereja itu adalah kembali ke tujuan semula, yaitu tujuan agama yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah reformasi gereja yang dimaksud pada tema hari ini. Selanjutnya apa yang menjadi latar belakang adanya atau munculnya reformasi gereja ini? Tadi sudah disampaikan kalau Renaissance itu identik dengan kaum humanis atau kaum intelektual, kalau reformasi gereja itu identik dengan gerakan massa secara teologis dan secara politis. Selanjutnya latar belakangnya satu adalah adanya penyimpangan agama ya. Penyimpangan agama, selanjutnya ada korupsi dan lain sebagainya. Untuk selengkapnya nanti akan kita bahas. Pada reformasi gereja ini setidaknya saya memberikan gambaran, yaitu yang pertama adalah kondisi gereja sebelum reformasi. Selanjutnya adalah keadaan gereja setelah reformasi, dilanjutkan nanti dengan dampak reformasi gereja tersebut terkait dengan peristiwa penting di Eropa. Baik, kita mulai dari kondisi gereja sebelum reformasi ya. Kondisinya adalah dapat kita gambarkan dari dua tokoh berikut ini. Yang pertama adalah dari Paus Bonifasius ke-8 dan Raja Philip ke-4 ya. Siapa itu Paus Bonifasius ke-8? Dia adalah pemimpin tertinggi agama Katolik yang berpusat di Roma. Sedangkan Raja Philip ke-4 itu adalah raja dari kerajaan Prancis. Pertentangan di sini adalah dimulai dari Raja Philip ya. Perlu diketahui bahwa Raja Philip itu adalah raja yang mendukung gerakan Renaissance ya. Jadi pertentangan di sini dimulai ketika Raja Philip ini mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah melarang kaum klerus, pastor dan rohaniawan itu untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan. Jadi misalkan membuat undang-undang dan sebagainya. Yang kedua adalah ke gereja Prancis ya. Pada waktu itu dilarang untuk mengirimkan derma ke gereja pusat di Roma. Inilah yang nanti akan menjadi sebuah konflik awal atau pertentangan di antara gereja dan negara. Selanjutnya bagaimana
respon dari Paus Bonifasius ke-8 mengenai kebijakan dari Raja Philip tersebut. Nah, otomatis Paus Bonifasius ke-8 itu tentunya tidak menyetujui hal tersebut. Kenapa? Karena beranggapan bahwa Paus itu adalah pemimpin tertinggi. Jadi dia ini sebagai wakil Tuhan di dunia yang memimpin umat manusia. Oleh karena itu, Paus juga harus dilibatkan dalam kegiatan kenegaraan. Respon tersebut kemudian dibalas lagi oleh Raja Philip dengan lebih keras lagi bahwa dia akan mengusir para rohaniawan yang diutus oleh Paus Bonifasius ke-8 untuk menggalang dana dalam rangka perang salib. Nah, inilah nanti pokok-pokok masalah pertama yang muncul pada masa itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Paus Bonifasius ke-8 itu mengeluarkan yang namanya bula, itu pada tahun 1296. Nah, apa itu bula? Bula itu adalah sebuah surat yang berisi tentang bahwasanya raja itu tidak boleh memungut biaya atau memungut pajak yang berasal dari klerus atau pastor. Memang secara tradisi sebelum adanya reformasi itu Paus itu tidak ditarik pajaknya, tapi pada masa pemerintahan Raja Philip ini, maka dia atau Raja Philip ini juga menarik pajak kepada kaum rohaniawan. Jadi pastor, terus ada klerus, itu semua terkena pajak negara. Nah, karena hal tersebut, maka gereja Roma itu mengalami krisis besar-besaran ya. Jadi krisis darurat keuangan, atau bisa dikatakan itu kas yang kosong. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana Paus Bonifasius ke-8 mengatasi atau keluar dari permasalahan tersebut? Nah, pada waktu itu pada tahun 1300 itu adalah ada namanya tahun Jubile atau tahun pengampunan dosa. Nah, disinilah nanti ada penyimpangan dari gereja. Nah, pada tahun Jubile ini, tahun pengampunan, maka umat Katolik yang masih hidup dan menginginkan keluarga yang sudah meninggal atau sudah mendahulunya itu diampuni oleh dosanya, maka harus mempunyai namanya surat indulgensi. Nah, surat indulgensi ini adalah surat pengampunan dosa. Nah, anehnya di sini surat tersebut harus didapatkan dengan membayar sebuah derma. Jadi tidak diperoleh secara gratis, tapi harus dibayar dengan yang namanya adalah derma. Nah, pada akhirnya melalui praktik jual beli sakramen tersebut, atau artinya adalah surat indulgensi, maka gereja berhasil keluar dari krisis keuangan. Nah, inilah yang nanti menjadi pokok awal dari penyimpangan gereja pada masa itu. Nah, karena adanya praktik jual beli tersebut, maka seiring dengan perkembangan banyak juga penyimpangan lain. Seperti misalkan gereja mulai bermewah-mewahan, terus pastor dan rohaniawan itu lebih mementingkan duniawi. Jadi mereka menumpuk kekayaan untuk mereka sendiri. Ada lagi dua tokoh yang terlibat juga, yaitu adalah John Wycliffe dan Jan Hus. Siapa mereka? Mereka adalah teolog terkenal dari Bohemia dan Inggris ya. John Wycliffe ini mempertanyakan tentang hak gereja atas duniawi atau negara. Dia mempertanyakan tentang kekayaan gereja. Kekayaan gereja, padahal gereja itu kan harus sederhana, terus tidak bermewah-mewahan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa terjadi penyimpangan pada gereja? Nah, itu. Apalagi pada waktu itu di gereja di Inggris itu sangat kaya sekali. Bahkan mereka mempunyai sepertiga tanah yang ada di wilayah Inggris. Ditambah gereja itu juga masih memungut pajak dari para rakyat di Inggris. Wycliffe ini juga mempertanyakan tentang praktik jual beli surat indulgensi tadi. Nah, tapi berbagai macam yang dipertanyakan John Wycliffe dan Jan Hus tadi
belum mengguncang Eropa pada saat itu. Jadi reformasi gereja itu baru mulai heboh, yaitu ketika Martin Luther ini memprotes dalil yang ada pada gereja Roma. Protes dari Martin Luther ini nanti akan melahirkan sebuah gerakan, namanya adalah gerakan Protestanisme. Nah, ini adalah perpecahan yang ada di tubuh gereja. Selain itu nanti di Inggris juga ada perpecahan lagi yang namanya adalah Anglikanisme. Anglikanisme ini dipelopori oleh Raja Henry ke-8. Nah, setidaknya dari kisah beberapa tokoh tadi dapat kita simpulkan bahwa latar belakang terjadinya reformasi gereja itu ada 4 hal. Yang pertama adalah penyimpangan gereja, penyimpangan yang terjadi dalam lingkup gereja. Yang kedua adalah bangkitnya rasa nasionalisme negara. Ini yang kedua, dibuktikan dengan Raja Philip tadi yang sudah mengurangi dominasi gereja pada lingkup kerajaan. Terus yang ketiga, lahirnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja. Dan yang keempat, terjadinya kekacauan dalam bidang ekonomi. Nah, ini adalah 4 latar belakang dari reformasi gereja. Dan reformasi gereja baru terjadi ketika Martin Luther tadi itu melahirkan sebuah gerakan yang namanya nanti adalah Protestanisme. Selanjutnya apa itu gerakan Protestanisme? Gerakan reformasi gereja Protestan itu terjadi di Eropa Barat yang dipelopori oleh Martin Luther dengan tujuan adalah mereformasi kepercayaan, keyakinan, dan doktrin gereja Katolik yang ada di Roma. Gerakan ini ditandai dengan pemakuan 95 dalil yang dipaku di sebuah tembok di Wittenberg, Jerman. Menurut Martin Luther bahwa gereja itu harus direformasi. Kenapa? Di dalam tubuh gereja pada waktu itu adalah banyak sekali mengalami kebobrokan, mulai dari korupsi, penyimpangan, jual beli sakramen seperti indulgensi dan sebagainya. Nah, semenjak saya itu dia mendekati pihak gereja untuk melakukan pembaruan. Nah, tapi di sini pihak gereja apakah merespon? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak ada respon dengan apa yang disampaikan Martin Luther. Bahkan dia menginginkan bahwa Martin Luther ini adalah mencabut dalil-dalil yang sudah dipaku di tembok Wittenberg tadi. Pada waktu itu Martin Luther enggan untuk mencabut dalil tersebut. Bahkan dia menyebarkan secara luas pamflet-pamflet mengenai tentang kebobrokan dari gereja Roma pada waktu itu. Gagasan Martin Luther dalam waktu singkat itu menyebar luas di kalangan benua Eropa atau di wilayah benua Eropa. Jadi mereka mulai menerima gagasan dari Martin Luther terkait dengan aliran dari Protestanisme. Salah satu negara atau wilayah yang menerima dari gagasan Martin Luther tersebut adalah negara Skandinavia, Denmark dan semenanjung Baltik. Kemudian gagasan tersebut juga menyebar lagi ke daerah di Swiss. Nah, di tempat terakhir inilah gagasan tersebut berkembang sangat pesat sekali. Nah, di negara Swiss ini perkembangan gagasan Martin Luther itu mulai dikenal secara luas dan berkembang pesat, diprakarasai oleh Ulrich Zwingli dan John Calvin pada waktu itu. Dalam perkembangannya para reformator tadi, John Calvin dan Zwingli ini berselisih pendapat lagi. Akhirnya terpecah lagi menjadi beberapa aliran dari Protestanisme tadi. Di antaranya adalah Lutheran, Reformator, Presbyterian. Meskipun mengalami perpecahan pada tubuh gereja Protestanisme menghadapi gereja Roma, maka mereka ini memiliki kesamaan. Di antaranya adalah menolak kekuasaan paus atas gereja.
Yang kedua, menolak indulgensi. Terus yang ketiga, mengurangi jumlah sakramen dari 7 menjadi 2. Yang keempat, menolak doktrin purgatori. Yang kelima, menolak tradisi hidup bakti. Terus yang terakhir adalah menolak penggunaan patung-patung keagamaan seperti Yesus Kristus, terus Bunda Maria dan para rasulnya. Ini adalah kesamaan dari aliran Protestanisme yang sama-sama memprotes dari gereja Roma pada saat itu. Sekarang bagaimana dengan yang di Inggris? Ya, tadi kan ada yang namanya gereja Anglikanisme. Nah, mereka ini juga punya latar belakang yang sama, ya. Jadi sama-sama menolak atau tidak setuju dengan pendapat dari gereja Roma. Akhirnya pada waktu itu Raja Henry ke-8 itu memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Roma dan mendirikan sebuah aliran baru yang namanya adalah Anglikanisme. Nah, lahirnya Anglikanisme ini tidak terlepas dari reformasi Protestanisme, ya. Jadi dikarenakan ada reformasi tadi, maka muncullah yang namanya Anglikanisme. Nah, selanjutnya seiring dengan banyaknya desakan, ya, dan perpecahan di tubuh gereja Roma, akhirnya terjadilah yang namanya reformasi gereja Katolik, ya, yang berpusat di Roma tadi. Reformasi gereja Katolik ini adalah upaya-upaya pembaruan dalam tubuh gereja itu sendiri, ya. Tujuan dari pembaruan gereja Katolik ini selain menjadi lebih baik lagi adalah untuk melawan gerakan Protestanisme yang diprakarsai oleh Martin Luther. Periode tersebut terjadi ketika Paus III itu diangkat menjadi pemimpin tertinggi gereja di Roma, sampai dengan berakhirnya perang 30 tahun, yaitu terjadi pada tahun 1648. Selanjutnya adalah upaya apa yang dilakukan pihak gereja Katolik dalam mengatasi kritik atau kegelisahan dari protes Martin Luther, yaitu dengan adanya misalkan adalah Konsili Lutheran kelima, dan yang kedua adalah khotbah-khotbah yang dilakukan oleh John Colet dari Inggris. Jadi artinya reformasi gereja ini lebih dimaknai mengarah kepada pembaruan, ya, pembaruan dalam tubuh gereja atau kesadaran untuk menjadi lebih baik lagi, bukan diartikan sebagai gerakan untuk memprotes dari sebuah gerakan yang sudah dilakukan Martin Luther. Selanjutnya perlu diketahui bahwa ternyata reformasi gereja ini juga mengakibatkan dampak buruk, ya, di Eropa pada waktu itu. Ini bisa dilihat dari adanya perang 30 tahun. Perang 30 tahun ini antara kaum Katolik dengan kaum Protestan, ya. Selain itu juga di dalamnya itu ada yang namanya konflik politik, yaitu perebutan tahta antara dinasti Habsburg dan dinasti Valois di Prancis. Nah, dinasti Habsburg itu didukung oleh kaum Katolik, ya. Anehnya pada perang 30 tahun ini, kaum Katolik di Prancis itu justru malah mendukung dinasti Habsburg yang ada di Jerman. Ini anehnya di situ. Akibatnya apa? Membawa dampak yang sangat buruk, ya, yaitu terjadinya wabah kelaparan yang sangat mengerikan pada saat itu. Hingga pada akhirnya pada tahun 1648 itu ditandatangani sebuah perjanjian, yang intinya perjanjian tersebut adalah mengakhiri perang 30 tahun. Perjanjian tersebut dinamakan dengan nama Perjanjian Perdamaian Westphalia. Isi penting dari Perjanjian Perdamaian Westphalia ini adalah satu, itu adalah kebebasan dalam hal beragama, ya. Jadi pada waktu itu masyarakat bebas untuk memilih agama. Misalkan yang aliran Katolik itu diberikan kebebasan, terus aliran Protestan itu juga diberikan kebebasan. Nah, pada waktu itu juga dalam perjanjian tersebut diakui juga aliran dari Calvinisme, ya. Jadi aliran dari Calvins yang pecah dari Protestan tadi itu juga diakui. Terus yang selanjutnya adalah
adanya pengakuan kedaulatan di tiap-tiap negara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya pengakuan dari prinsip cuius regio dan eius religio, yang artinya negara berhak menentukan agama yang dianutnya. Jadi misalkan adalah aliran Katolikisme, terus ada Protestanisme dan Calvinisme. Nah, itulah sekilas dari gambaran reformasi gereja. Selanjutnya bagaimana dampaknya? Dampak apa yang terjadi di Eropa pada waktu itu akibat adanya reformasi gereja? Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan tadi, bahwa dampak ya, tadi kan ada dampak buruk gitu. Nah, ini adalah dampak secara umum akibat adanya reformasi gereja. Di antaranya satu, yaitu adalah lahirnya Protestanisme. Terus yang kedua adalah munculnya aliran baru, yaitu Anglikanisme. Terus yang ketiga adalah berkembangnya demokrasi, ya, berkembangnya demokrasi. Keempat adalah menguatnya peran negara dan sekulerisme. Nah, mungkin itu ya untuk materi mengenai reformasi gereja. Jika dirasa belum paham terhadap materi ini, silahkan dapat langsung ditanyakan ke saya melalui aplikasi Google Classroom. Nah, jangan lupa untuk tugasnya juga sudah ada di dalam kelas online, yaitu Google Classroom. Baik, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.